Oke, soal terakhir yang nomor 16 ada titik X dan Y, kita nggak tahu apa koordinatnya, berada pada bidang A kali X kurang 3 X tambah 4. Kita bisa lihat kalau ini adalah persamaan kuadrat. Jika absis Y sama dengan 2, tentukan koordinat titik X. Kalau absis itu apa? Berarti kita bisa tahu kalau Y itu Y kapital, Y itu 2, karena absis itu dia berarti nilai X. Oke, nilai X-nya berarti 2. Nah, karena dia berada pada bidang, berarti kita bisa masukin aja, kita bisa bakal cari Y-nya. Y sama dengan A kali berapa? 2 kurang 3 dan juga 2 tambah 4. Berarti Y-nya si Y ini itu sama dengan A dikali negatif 1 dikali 8. Berarti negatif 8A. Jadi kita masukin aja kalau ini itu negatif 8A. Selanjutnya untuk pernyataan berikut, apakah dia bisa menjawab pertanyaan? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, titik X garis dengan titik P,0 dan Q,0. Berarti kalau misalnya kita gambar grafiknya seperti ini. Oke. Ini Y dan ini X dan ini 0. Apa itu titik P,0 dan titik Q,0? Oke, kita nggak tahu berapa P,0 dan Q,0. Kita anggap aja dia di sini. P,0 dan Q,0. Atau bahkan dia nggak harus di kuadran 1. Bisa aja dia di sini P dan di sini Q, atau di sini Q, sini P, atau di sini dua-duanya P dan Q. Itu nggak masalah. Tapi yang mau aku bilang sini, kita bisa ngelihat kalau mereka berada di sumbu X kan. Ya enggak? Nah, kalau mereka berada di sumbu X, berarti Y di situ adalah 0. Oke, kalau misalnya Y di situ 0, berarti tadi yang aku bilang kan kalau misalnya P dan Q itu berada pada sumbu X. Berarti pernyataan 1 bilang kalau misalnya si X ini segaris loh dengan sumbu X. Kalau segaris di sumbu X berarti artinya apa? Berarti si X ini berada pada sumbu X. Berarti gampangnya itu kalau misalnya nilai X di situ, nilai Y-nya itu 0. Berarti kita coba nyari 0 sama dengan A. 0 sama dengan A kali X kurang 3 kali X tambah 4. Ini 0 kalau misalnya X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 4. Oke, jadi berarti kemungkinannya ada apa? Ada 3, berarti kita udah dapatkan dua kemungkinan X dan Y-nya. Berarti X dan kita udah dapatkan kemungkinan X-nya, berarti ada 3,0 dan juga X juga ada negatif 4,0. Berarti udah terjawab soalnya, tentukan koordinat titik X. Berarti pernyataan 1 udah cukup menjawab pertanyaan. Yang kedua, kalau A sama dengan 1 dan garis yang nilai X dan Y bergradian negatif 1. Berarti kalau A1, Y-nya jadi apa? 2, negatif 8 kan. Kita tulis lagi di sini pernyataan yang kedua. Berarti Y itu jadi 2, negatif 8. Terus dia bilang apa? X dan Y bergradian negatif 1. Oke, kita coba ya gambar grafiknya. Kita coba. Oke. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya. Oke. Maaf. Ini sumbu Y-nya. Jadi ini Y, ini X, ini 0. Nah, gimana grafik Y sama dengan A kali X kurang 3X tambah 4? Karena dia titik 0-nya 3 dan negatif 4, berarti dia itu berpotongan dengan sumbu X di negatif 3 dan negatif 4 kan.
Jadi misalnya ini negatif 4 dan ini misalnya 3. Dan kira-kira apakah dia melewat? Oh, oke. Dan juga kira-kira kasarnya itu grafiknya seperti ini. Oke, maaf. Biar ulang. Oke. Dan dia oke, kasarnya grafiknya begini. Ini kasarannya. Jadi selanjutnya tadi kita tahu Y itu di 2, negatif 8. Berarti Y itu ada di sekitar sini. Sini. Oke. Berarti ini Y. Nah, ini Y. Ini Y. Nah, sekarang dia X dan Y bergradien negatif 1. Berarti gimana cara kita mencari gradien negatif 1? Oke, sekarang kita apa itu gradien? Gimana sih bentuk gradien negatif 1? Gradien negatif 1 itu berarti delta Y per delta X sama dengan negatif 1 kan. Kalau delta Y per delta X sama dengan negatif 1, berarti dia gambarnya kira-kira begini. Tapi kira-kira begitu. Tapi ini 1 dan ini 1. Jadi bukan 1 ya. Jadi misalnya ini, jadi jumlah turun dan jumlah naik dan jumlah ke kanannya itu negatif 1. Nah, sekarang gimana kita bisa pakai ini? Berarti kan kalau secara grafiknya, kita cari aja yang grafiknya begini kan. Gitu. Dan kita bisa dapat nilai X. Oke. Nah, itulah cara kasarnya kita memvisualisasikan apa kita bisa dapat nilai X. Jadi dari sini kita bisa dapat kalau misalnya nilai X, kalau gradiennya negatif 1, kita pakai M sama dengan negatif 1. Nah, gimana kita bisa pakai ini? Oh, kita bisa pakai, kira-kira apakah kita bisa membuat persamaan garis yang ada dengan M-1 ini, dengan titik Y ini? Oke, pikiran kayak gini. Kalau misalnya X dan Y berada pada bidang, dan juga X dan Y, kan garis itu terdiri dari dua titik yang dihubungkan kan. Nah, kalau misalnya X dan Y berada pada bidang, dan X dan Y membentuk sebuah garis, berarti perpotongan antara garis dan bidang itu merupakan X dan Y kan. Sekali lagi, aku gambar sebuah bidang nih. Aku gambar sebuah bidang. Baru aku gambar garis. Perpotongan antara bidang dan garis ini pasti merupakan X dan Y kan? Ya enggak? Kenapa? Karena X dan Y ini berada pada bidang. Dan yang kedua, X dan Y ini membentuk sebuah garis. Jadi perpotongan antara garis dan bidang ini merupakan koordinat X dan Y. Jadi untuk dapat persamaan garis ini disebut, kita bisa pakai M sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita pakai rumus Y2 kurang Y1 sama dengan M kali X2 kurang X1. Y2 kurang Y1 kita bisa pakai punya Y. Oke, terus kita bisa cari persamaan garisnya itu sama dengan Y tambah 8 sama dengan negatif 1. X dikurang 2. Selanjutnya kita dapat kalau Y sama dengan negatif X dikurang 6. Oke. Selanjutnya gimana kita mencari ini? Selanjutnya ini yang kedua, ini salah satu konsep yang sebenarnya siswa nggak perlu pusing nyari. Jadi kan kita udah dapat persamaan garis. Negatif X kurang 6 itu sendiri bentuknya kan seperti ini. Oke, maaf. Jadi ini itu negatif X dikurang 6. Jadi kita nggak perlu khawatir gimana bentuk berapa hasil X. Yang penting kita ketemu koordinat titik X gitu.
Jadi aku nggak bakal jelasin gimana, tapi kalian bisa cari sendiri kalau nanti kalian bakal ketemu dua nilai X yang berbeda, dan itu merupakan uh, perpotongan mereka gitu. Jadi intinya kita bisa dapat nilai X dari persamaan garis ini digabung dengan persamaan bidang ini gitu. Jadi selama kita dapat nilai X, kita nggak perlu repot lagi berapa nilai X-nya. Yang penting kita udah menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya itu masing-masing pernyataan dapat menjawab soal berikut. Jadi jawabannya itu A, D.